Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika bi an ta'ammala bi fikrihi wa tadabbara bi aqlihi anna Allaha khalaqahu min nutfatin fir rahmi. Wa dzalika utawi mengkono tafakkur iku bi antu ammilah gitu ki, gambarane kelawan yento angen-angen sapa sira bifikrihi kelawan pikirane man. Oh, ini berarti segodnya ta'ammal ini itu segod mati. Ta'ammala bifikrihi wa tadabbara bi aqli, berarti bi an ta'ammala kelawan yento angen-angen sapa man bifikrihi kelawan pikirane man wa tadabbara lan angen-angen sapa man bi aqlihi kelawan akale man. Annallaha ing satemene Allah iku khalaqahu, dadekaken sapa Allah ing man min nutfatin saking mani firrahmi ing dalem peranaan, firrahmi ing dalem rahim atau peranaan, faja'alaha nuli ndadekaken sapa Allah ing nutfah alaqatan ing getih kempel, alaqatan ing getih kempel, summa mudghatan nuli daging kempel, summa mudghatan nuli daging kempel, summa khalaqa nuli ndadekaken sapa Allah minha saking mudghatan, minha saking mudghatan lahman ing daging, wa alman lan ing balung, wa uruqan lan ing otot, wa uruqan lan ing otot, wa soban lan blebete balung, wa soban lan blebete balung, wa syaqqa lan nyigar sapa Allah laha maring aksoban sam'an ing pengerungu, wa basaran lan peningal atau meripat, wa basaran lan peningal, wa a'dha'an lan ing pira-pira anggota, wa a'dha'an lan ing pira-pira anggota, summa sahalah nuli gampangaken sapa Allah al-khuruja ing metu, al-khuruja ing metu lil janini maring janin, mimbat ni ummihi saking wetenge ibune janin, wa alhamahu lan meruhaken sapa Allah ing janin irtida as-sadiyih ing nyusu pentil, irtida as-sadiyih ing nyusu pentil, wa ja'alahu lan dadekaken sapa Allah ing janin fi awwalil amri ing dalem kawitane perkara, bila asnanin kelawan tanpa untu, summa ambatah nuli nyukulaken sapa Allah ing janin lahu maring janin al asnana ing pira-pira untu, summa asqataha nuli ngguguraken sapa Allah ing asnan
nuli guguraken sapa Allah ing asnan wa azalaha lan ngilangi sapa Allah ing asnan inda sab'i sinina ing dalem nalikane umur pitu pira-pira taun. Summa a'adaha nuli balikaken sapa Allah ing asnan marrotan ing dalam ambalan ukhra kang weneh wa ja'alah lan dadiaken sapa Allah taala Gusti Allah taala ahwalal abdi ing pira-pira tingkahe kawula mutaghayyiratan ingkang obah min sigorin awit isih cilik ila kibarin tumeka gedhe wa min syababil lan saking nom ila haramin tumeka pikun wa min sihatin lan saking waras atau sehat ila sakomin maring loro wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah al-abdah ing kawula kulla yaumin ing dalem saben-saben dina yanamu halih turu sapa al-abdah wa yastaiqidu lan tangi sapa al-abdah Bismillahirrahmanirrahim. Sekedar mengingat kembali pertemuan yang sebelumnya bahwa man tarakad dzunuba raqqa qalbuh wa man tarakal harama wa akalal halal saffat fikratuh. Barang siapa yang meninggalkan dosa, tidak melakukan maksiat, tidak melanggar aturan-aturan syariat, maka hatinya akan lembut. Hatinya orang yang tidak mudah maksiat itu akan lembut sehingga mudah menerima nasihat dan tunduk setunduk-tunduknya akan sebuah nasihat tersebut. Barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram, baik dalam hal makanan ataupun minuman atau pakaian dan sejenisnya, kemudian dia lebih memilih makan makanan yang halal, maka efeknya di situ akan baik terhadap pikirannya. Sofat fikratuhu, pikirannya akan bening, akan kinclong, sehingga dia itu mudah menjabarkan ketika tafakkur, ketika berpikir tentang masnu'atillah, ciptaan dan keajaiban-keajaiban yang terjadi di alam semesta ini, yang tak lain semua itu merupakan qudratillah, kekuasaan dari Gusti Allah. Bahkan di sini dijelaskan wa zalika bi an ta'ammala bi fikrihi wa tadabbara bi aqlihi. Tafakkur yang semacam itu contohnya kita seorang hamba selalu berpikir menggunakan pikiran kita dan selalu menghayati. Tadabbar itu ya berangan-angan dan menghayati dengan menggunakan akal kita. Berarti ketika kita berpikir tentang ciptaan Allah, ini tidak cukup hanya menggunakan logika akal saja, tapi harus dibarengin dengan hati kita yang juga ikut tadabbur, menghayati, mengambil hikmah, mengambil ibrah dari semua ciptaan yang sudah ada di alam semesta ini. Bahwasanya ketika nanti kita tafakkur, berpikir annallaha khalaqahu min nutfatin fir rahmi, bahwa manusia itu pertama kali diciptakan oleh Allah berupa cairan yang menjijikkan, yaitu air mani, dan itu ada di dalam rahim. Kengain setenggen tengah orang
sedina orang itu semua berasal dari satu bahan yang sama, yaitu air mani yang menjijikkan. Sehingga pelajaran besar yang perlu kita ambil, jangan sombong akan kecantikan dan ketampanan kalian. Kenapa? Karena kita semuanya berasal dari air yang sangat hina dan menjijikkan. Dan yang kedua, ketampanan dan kecantikan itu adalah fadlun minallah, anugerah dari Gusti Allah tanpa diminta, tanpa dimohonkan kepada Allah, dan tanpa dibeli. Semua itu sudah pantuman. Pantuman itu pembagian dari Allah, itu masing-masingnya. Yang ketiga, amnun minal fitnah, kita diberi ketampanan beda-beda, wajah yang beda-beda itu sebagai aman daripada fitnah. Karena nanti begini logikanya secara pikiran, kalau bapaknya jelek, ibunya jelek, punya anak tampan seperti zurriyati Rasulillah, seperti para habaib, seperti para sayyid dan para syarif, maka akan timbul kecurigaan nantinya. Loh, ini anak siapa aslinya? Kan begitu. Nah, kenapa kok wajah saya seperti wajah-wajah desa, Pak? Wong sampean lahir dari desa. Kenapa kok saya wajahnya kok mirip bapak? Lah, itu anugerah besar karena sebagai bukti bahwa kalian itu anaknya bapak. Bapak juga ikut andil urunan kerja bakti bersama. Nah, coba bayangkan kalau anak Pandanarum, murni Pandanarum, beton Pandanarum gitu. Punya anak yang di situ wajahnya Masya Allah seperti orang Korea, hidungnya seperti orang Arab, bibirnya seperti orang India misalkan. Wah, ini tentunya ribut nanti di dalam keluarga. Loh, ini jangan-jangan ini anaknya yang sana, ini anaknya yang sana. Timbul suudon, buruk sangka, menduga sang istri selingkuh. Dan alhamdulillah syukurin kita, wes sesederhana ini wajah kita, penampilan kita. Kadang karakter juga ikut karakter orang tua. Itu sebagai fadlun minallah, anugerah terbesar dari Gusti Allah. Wong semuanya sama, dari mani yang sama, kentutnya sama-sama bau, keringatnya sama-sama celok gitu. Itu sama semuanya. Ditanyakan sampean mendikan casi genteng, ya kenton kaki room apa nje? Coba ya beceng jan si genteng, jangan gua tapal saja siom coba pada boy. Bahkan sedeng-kadeng kenton orang genteng lebih bau daripada kenton orang desa. Paham ya? Itu Allah mampu menciptakan manusia dari satu air yang menjijikkan, termasuk mani itu. Kemudian faja'ala alaqatan summa mudghatan, kemudian Allah menciptakan dari mani tadi dirubah menjadi darah yang menggumpal. Setelah menjadi darah yang menggumpal, kemudian dirubah lagi sama Allah menjadi khilqatun jadidah, yaitu satu bentuk yang baru, mudghah, yaitu daging kempel, daging yang menggumpal. Dari daging yang menggumpal itulah Allah menciptakan daging. Nantinya kita punya daging, kemudian punya tulang belulang, memiliki otot, kemudian memiliki bungkus daripada itu semua, yaitu kulit kita. Karena tidak mungkin ada manusia lahir ke dunia ada dagingnya, ada tulangnya, ada otot tanpa kulit, tidak mungkin. Itu dikemas oleh Gusti Allah sebaik-baik kemasan, sebaik-baik mungkin manusia diciptakan. Lah kemudian dibungkus dengan kulit, itu pun Allah tidak tinggal diam. Demi keindahan manusia, Allah membedah atau merobek kulit tersebut sehingga muncullah panca indera kita, termasuk daripada itu mata kita.
Ini robekan ini kan. Kulit itu kalau manusia dibungkus dengan kulit seutuhnya, maka tidak akan ada mata. Ya Allah semampu itulah menciptakan kita. Wasam'an, dan juga pendengaran, telinga ada lubangnya. Beri bulungan itu banyak manfaatnya. Dan di dalam lubang ada cairan yang pahit, yaitu kotoran telinga. Kok tahu Pak sampean kalau itu pahit? Ini bukan berarti sudah praktek, enggak. Saya tidak pernah mencicipi itu. Kata kitab memang di situ pahit, murun apa yang berada di dalam telinga. Loh, kenapa kok pahit, kok tidak manis? Man manis sampean saya posang lagi. Manya mana tedung di situ ekrobung bili sampean. Banyak semutnya. Pon. Itu salah satu bentuk kuasanya Gusti Allah menciptakan manusia. Wa basaran wa a'dha'an, dan seluruh anggota-anggota tubuh itu banyak belahan dan banyak robekan, termasuk lubang dubur kita, tempat anus kita. Ketika kita buang air besar itu kan robek. Itu kalau tidak robek itu bahaya betul. Bisa-bisa dioperasi sampean macam-macam. Tak akan tok saarif bahaya. Nah itu ada manfaatnya, ada belahan seperti bokong dibelah itu ada gunanya semua. Arah pematik berarti bungkol, ya tak bisa apa nyaman, ada robekan yang semacam itu. Arah apa sokoma dipecah jadi dua, ya biar bergerak. Ya, kalau satu bagaimana lompat-lompat kayak pocong. Nah itu juga mengurangi keindahan manusia nantinya. Oleh karenanya dari semua itu kita harus sadar bahwa Allah itu mampu menciptakan apapun yang menurut akalnya manusia itu tidak mampu. Tidak ada yang mustahil bagi Gusti Allah. Itu baru khilqahnya saja. Sekarang proses keluarnya bayi, coba kita pikir. Summa sahalal khuruja lil janin min batni ummih. Kemudian Allah menjadikan kemampuan kepada janin agar mudah untuk keluar dari janin atau perut ibunya. Bagaimana kita berpikir bahwa Allah itu betul-betul mudah, sangat-sangat mudah mengeluarkan sesuatu yang besar kayak apapun dari perut sang ibu. Sehingga di sana ada air ketuban, ada air yang di situ licin. Tanpa sampean beli di puskesmas manapun sudah disediakan bagi orang yang hamil mau melahirkan, pasti disertai dengan cairan yang melicinkan bayi dalam proses keluarnya. Itu bagian daripada kudratillah, kemampuan Gusti Allah. Paham ya? Makan tadi cerita orang nikah melepara alaira sebini selaki nikah posang nikah. Posang gara-gara mencari cairan yang licin, dikasih minyak goreng misalkan, atau beri gemuk misalkan, atau oli, tidak perlu semacam itu. Allah sudah menyediakan dan Allah sudah menyiapkan itu sempurna dengan baik gitu. Semua itu Allah siapkan dengan baik. Wa alhamahu irtida'as sadiyih wa ja'alahu fi awwalil amri bila asnanin. Kemudian Allah mengajarkan seorang bayi bagaimana caranya menyusu. Kalau bayi tidak Allah berikan ilmu menyusu, pasti tidak akan menyusu. Buktikanlah bayinya siapa saja, kalau di situ diberi pentil, maka pasti akan menyusu. Walaupun di zaman sekarang banyak yang tidak suka dengan air susu ibunya, tapi minimal bibirnya seorang bayi itu pasti akan ngemut nantinya. Itu tanpa dikursus sebelumnya. Artinya ada bimbingan bagi ibu-ibu cara untuk mengajarkan bayi menyusu, itu tidak ada. Sehingga keluar dari rahim sudah disuguhi pentil, itu sudah
mulai untuk apa bahasa nyop-cop kena mencup-cup apa kena bahasa ya ngemut lah, itu kan tanpa pelajaran bayi sudah bisa. Oleh karena itu Masya Allah, kalau kita pikiran kita itu sangat jernih maka semakin meluas dalam berpikir semacam ini gitu ki. Wa ja'alahu fi awwalil amri bila asnanin thumma ambata lahul asnan thumma asqataha wa azalaha 'inda sab'i sinin wallahu a'lam bissawab.